그러자. 예. Berlatar di daerah pemukiman kota Filipina, film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jo Sung Jae yang tengah berusaha melarikan diri dari kejaran gangster sindikat judi online. Kepada mereka lah, Seon Jae memberikan sebuah flash disk yang berisi data terkait kejahatan mereka. Namun tiba-tiba sebuah mobil SUV mendekat dan seorang pria bernama Baek Chang-gi pun turun dari mobil, kemudian menghabisi mereka. Suatu tempat di daerah pemukiman Korea, dua orang pemuda diam-diam menaruh paket narkoba di celah dinding gang senggol. Mereka yang merasa aman tidaklah mengetahui bahwa pergerakannya telah diawasi oleh polisi. Melihat kedua rekannya tertangkap, pria itu mencoba untuk kabur, namun detektif Ma Seok-do menahan motor miliknya, sehingga dia tak bisa kabur dari tempat itu. Setelah mendapatkan informasi dari mereka, detektif Ma Seok-do bersama dengan timnya langsung pergi menuju suatu tempat yang menjadi sarang dari para pengedar obat-obatan terlarang itu. Namun tanpa diduga, organisasi itu telah menyiapkan besi penghalang untuk menghindari para petugas, terutama dalam mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Di tengah kepanikan itulah detektif Ma Seok-do menggunakan kekuatan otot lengannya untuk membuka penghalang besi tersebut, dan setelah penghalang itu terbuka, inilah yang terjadi. Setelah melumpuhkan para penjahat itu, mereka menemukan fakta bahwa ternyata transaksi penjualan dilakukan melalui sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh seseorang, sehingga Seok-do meminta timnya untuk segera mencari pengembang aplikasi tersebut agar mereka bisa memberantas orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini. Di malam harinya, Ma Seok-do berserta dengan timnya makan di sebuah kedai milik adik ipar Ma Seok-do yang menjadi langganan mereka. Hal itu dilakukan oleh Seok-do guna membantu perekonomian adik iparnya karena suaminya telah meninggal akibat ditusuk oleh pedang. Di saat itulah Lee berkata bahwa pengembang aplikasi itu adalah Jong Seon Jae yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pusat kota Filipina. Namun sampai saat ini penyebab kematiannya belum diketahui karena jenazahnya baru tiba di Korea esok hari. Keesokan harinya, Ma Seok-do menemui seorang dokter bersama dengan Man Jae. Dokter itu berkata penyebab kematian Seon Jae akibat tertusuk oleh pisau yang menembus ke dalam organ tubuhnya dan bersarang tepat di jantungnya. Namun setelah melihat data penurunan berat tubuhnya, dokter itu mencurigai bahwa Seon Jae telah mengalami kekerasan dalam waktu yang sangat lama. Setelah itu, Ma Seok-do tak sengaja bertemu dengan ibu Seon Jae yang telah menunggu dirinya. Ternyata sang ibu telah putus kontak dengan putranya setelah Seon Jae mendapatkan pekerjaan di Filipina. Sang ibu kebingungan dengan apa yang telah diperbuat oleh putranya hingga berakhir dengan seperti ini. Dia kemudian berharap Seok-do mampu menemukan alasannya serta orang yang telah membunuh putranya. Di sebuah villa milik perusahaan QM Holding, pemiliknya bernama Jang Dong Cheol memberikan hadiah kepada dua orang rekan bisnisnya berupa flash disk yang berisi data-data terkait koin kripto. Jang ingin mereka membantu dirinya agar bisa masuk ke dalam pasar mata uang tersebut dan berkata jika mereka tak perlu mengkhawatirkan masalah apapun karena dia akan menjaganya dengan menggunakan kejeniusannya sebagai ahli IT yang dikenal sejak masih muda. Suatu tempat di Filipina yang merupakan tempat dijalankannya bisnis judi online oleh Chang-gi dan Jang Dong Cheol. Tiba-tiba Chang-gi mendapatkan adanya kejanggalan laporan. Ji-hoon menduga jika Jang tidaklah menepati janjinya sehingga menyebabkan pemasukan mereka tetap sama.
meski jumlah anggotanya terus bertambah. Dan tak hanya itu saja, mereka juga mendapatkan lokasi baru tempat dijalankannya judol, sehingga di saat itu juga Changi memerintahkan mereka berdua untuk segera bersiap menghancurkan tempat itu dan memerintahkan para ahli IT yang bekerja secara paksa seperti Seong Jae untuk meretas jaringan mereka. Changi langsung meminta para anak buahnya untuk menghancurkan tempat itu dan menghabisi semua orang yang terlibat di dalamnya. Setelah menghabisi mereka semua beserta dengan bosnya, Ji-hoon pun mengambil semua data server di tempat ini. Di kantor polisi Korea, Seok-do mendapatkan laporan dari Man Jae terkait penangkapan distributor aplikasi narkoba. Hal itu membuktikan jika Seon Jae tidak ada sangkut pautnya dengan aplikasi tersebut karena diketahui di masa kuliahnya dulu, Seon Jae hanya membuat aplikasi yang dapat dipelajari oleh semua orang. Namun anehnya, nomor perusahaan tempat bekerja Seon Jae tiba-tiba aktif kembali di tempat lain, padahal perusahaan itu telah bangkrut. Sehingga untuk mencari tahu informasi lebih jelas, Seok-do menghubungi ibu Seon Jae, tapi ternyata dia malah mendapat kabar buruk bahwa ibu Seon Jae telah meninggal. Setibanya di rumah duka, Seok-do kemudian bertemu dengan orang yang telah mengurus pemakaman wanita tersebut. Namun sebelum meninggal, ibu Seon Jae meninggalkan surat wasiat yang meminta dirinya untuk mencari pelaku pembunuh putranya. Setelah itu, Seok-do menemui tim cyber yang berhasil mendapatkan informasi akun milik Seon Jae yang telah disimpan. Han Ji-soo menemukan beberapa foto situs judi online yang menjadi tempat Seon Jae bekerja di Filipina. Namun dia kesulitan untuk mengamankan alamat situs tersebut karena secara otomatis akan terhapus jika ada yang meretasnya. Man Jae yang melihat Seok-do kebingungan dengan penjelasan tersebut, memintanya untuk menyerahkan hal ini kepada ahlinya. Sedangkan Seok-do dan timnya lebih baik bekerja di lapangan untuk menangkap para pelaku di balik kejahatan digital. Seok-do kemudian menemui Tae-soo untuk segera membentuk tim investigasi kejahatan digital yang terdiri dari timnya serta tim cyber. Meski awalnya Tae-soo ragu dengan Seok-do karena biasanya hanya menangkap anggota preman, tapi setelah melihat Seok-do yang bersikukuh ingin menangkap mereka yang telah menimbulkan korban, Tae-soo pun dengan terpaksa menuruti permintaan tersebut. Setelah selesai menghancurkan markas judol saingannya, Changi meminta persetujuan administrator dari Jang agar dia bisa menggunakan server milik saingannya yang memiliki 300.000 pengguna. Mengetahui itu, Jang kembali berjanji bahwa dia akan menaikkan keuntungan kepada Changi jika berhasil menambahkan 100.000 akun pengguna lagi. Changi pun menyetujuinya, asalkan Jang menepati janjinya. Keinginan Seok-do pun akhirnya dipenuhi oleh Tae-soo. Dia mendatangkan Ji-soo dari tim cyber, serta Gang Nam-soo, seorang ahli forensik digital. Setelah perkenalan, mereka kemudian bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah situs judol bernama Emperor Casino. Namun ketika mereka mulai penyelidikan, ternyata terdapat syarat dari ketentuan berlangganan untuk masuk ke dalam situs tersebut. Seok-do yang menyadari bahwa tim ini tidaklah mendapatkan dana penyelidikan, mengajak Tae-soo dan Ji-soo untuk ikut bersama dirinya. Di sebuah klub malam terdapat dua gangster yang sedang menyelesaikan masalah mereka karena adanya penjualan miras yang dilakukan secara diam-diam oleh salah satu gangster yang bukan di wilayahnya. Di saat keadaan semakin memanas, tiba-tiba Seok-do bersama lainnya tiba dan dianggap sebagai pengganggu oleh salah satu anggota dari mereka. Alhasil, Cheol pun meminta maaf karena anggota barunya belum mengetahui siapa Seok-do. Menyadari adanya masalah pada kedua gangster itu, Seok-do meminta mereka untuk tak berbuat keributan di wilayahnya. Jadi mereka harus membayar denda sebagai uang damai dalam menyelesaikan permasalahan mereka di wilayah ini. Mereka pun diminta untuk melapor jika memiliki kenalan yang mengetahui tentang judi online. Melihat pengiriman baju thrifting yang semakin banyak,
Changgi bertanya alasannya kepada Yosung Choi. Choi berkata jika ini dilakukan oleh Jang karena sedang membutuhkan uang banyak, dan sebenarnya baju-baju itu adalah cara Jang untuk mencuci uang dari pemasukan judol untuk menghindari petugas keamanan. Namun melihat keuntungan yang tak kunjung dinaikkan oleh Jang, Changgi curiga jika Jang telah mempermainkan dirinya. Bahkan saat diancam pun bahwa dia tak akan mengirimkan uang kembali, Jang tidaklah merespon permintaan dirinya. Alhasil Changgi pun memilih untuk menemuinya di Korea. Setelah selesai makan siang dengan Kwon, Jang meminta Kwon untuk mengoperasikan judol di Filipina agar dia bisa menggantikan Changgi yang dianggap tak patuh lagi oleh dirinya. Dan Kwon pun menyanggupi apapun permintaan Jang, apalagi soal uang. Saat tim investigasi sedang menikmati makan siang, mereka menyempatkan diri untuk membahas hasil perkembangan tentang kasus yang sedang ditangani. Jisoo berkata bahwa alamat IP mereka selalu berpindah-pindah di luar negeri, sehingga menyulitkan dirinya untuk menemukan lokasi tempat mereka menjalankan bisnis tersebut. Beruntung setelah menghubungi kedua gangster tadi, Seokdo mendapatkan sebuah informasi tentang adanya seseorang yang pernah menjalankan bisnis judol yang kini telah bangkrut. Perkenalkan, dia adalah Jang Gi-soo, seorang bos yang pernah menjalankan bisnis perjudian online. Dengan penampilan barunya, Gi-soo menjajal sebuah alat permainan yang telah dimanipulasi olehnya untuk dijadikan bisnis baru dalam mendapatkan uang. Namun tiba-tiba seorang pria membunyikan klakson mobilnya secara terus-menerus, dan dia adalah Seokdo yang datang untuk menemui Gi-soo. Melihat itu, Gi-soo bertanya alasan Seokdo bisa sampai menemui dirinya, padahal dia sudah tak melakukan bisnis kejahatan lagi. Tapi ternyata Seokdo datang untuk mengajak Gi-soo ikut bersamanya. Daripada kehilangan mobilnya karena parkir ilegal, Gi-soo pun ikut Seokdo ke kantor polisi. Di sana, Seokdo meminta Gi-soo untuk menjelaskan situs judol yang pernah ia jalankan. Gi-soo berkata bahwa dirinya membeli salah satu situs tersebut dan menjalankannya di Filipina. Namun bisnisnya itu hanya mampu bertahan selama 3 hari karena mendapat serangan dari preman yang menghancurkan segalanya. Gi-soo memberitahu mereka jika situs judi yang sedang mereka selidiki sangatlah luar biasa karena mampu menghasilkan uang ratusan juta won per hari. Mereka melakukan monopoli perjudian online dan menyiarkannya secara online, menggunakan banyak server atau situs mereka di tempat yang sama. Namun Gi-soo tidaklah mengetahui lokasi mereka menjalankan bisnis tersebut, tapi dia mengetahui penghubung mereka yang berada di daerah Samseongdong. Mengetahui informasi itu, Seokdo langsung mengajak timnya beserta Gi-soo pergi ke tempat tersebut. Di dalam sebuah kasino, Gi-soo menyamar bersama dengan Jisoo sebagai pemain, sementara Seokdo bersama timnya menunggu instruksi dari mereka berdua. Setelah merasa bosan memainkan permainan itu, seorang pria yang telah memperhatikan dirinya sedari tadi tiba-tiba datang menghampiri Gi-soo dan menawarkan permainan menarik kepada dirinya. Di dalam ruangan itulah Gi-soo ditunjukkan sebuah situs judi online bernama Emperor Casino oleh pria itu. Dia berkata bahwa situs tersebut memiliki berbagai macam permainan menarik, terutama permainan di dalam ruangan VIP, melalui sistem keanggotaan dengan membayar minimal 10 miliar won. Perkataan itu membuat Gi-soo seketika terkejut, hingga membuat penyamaran mereka terbongkar. Beruntung, Seokdo bersama timnya langsung bertindak untuk menangkap pria itu. Pria itu berkata bahwa dia hanya ditugaskan untuk mencari pelanggan baru oleh bosnya bernama Yosung Choi dan hanya mendapatkan 30% dari setiap pelanggan VIP baru yang berhasil dia dapatkan. Dan pria itu pun akhirnya memberitahu Seokdo jika bosnya sedang dalam perjalanan menuju Korea untuk mengurus bisnisnya. Di bandara yang sama, Changgi telah tiba bersama dengan Ji-hoon dan sempat berpapasan dengan Seokdo. Namun karena belum mengetahui siapakah mereka, Seokdo pun hanya fokus untuk menangkap Yosung.
Tiba di sebuah toko thrifting yang menjadi tempat pencucian uang milik Jang. Yosung pun masuk untuk mengurus bisnisnya dan tak lama, Manjae bersama rekannya masuk menanyakan Yosung kepada karyawan di sana. Menyadari mereka berdua adalah polisi, Yosung pun seketika memilih untuk melarikan diri. Sadar telah masuk ke dalam sebuah mobil, Yosung pun akhirnya tertangkap oleh Seokdo yang telah menunggunya di pintu belakang. Sementara itu, Changgi bersama Jihon tiba di kediaman Jang untuk menagih semua perjanjian dalam membangun bisnis ini, terutama kepemilikan judol dalam bentuk saham yang telah lama dia janjikan. Karena jumlahnya yang sangat besar, Jang meminta Changgi untuk bersabar sembari menunggu perilisan mata uang kripto yang sedang ia kembangkan. Karena jika semua itu berjalan dengan baik, Jang bersedia akan memberikan seluruh kasino bersama dengan kunci administratornya. Mendengar itu, Changgi hanya bisa tersenyum dan berharap kepada Jang agar bisa menepati perkataannya. Di kantor polisi, Yosung dicecar berbagai pertanyaan oleh Manjae terkait keterlibatannya dalam pencucian uang di toko yang dia kelola. Mereka menduga jika uang-uang itu berasal dari kasino di Filipina, tapi Yosung yang tak mau memberi informasi apapun, meminta agar dipanggilkan seorang pengacara. Suatu tempat di pinggiran Sungai Han, Changgi menemani asisten Jang bernama Go Jae-hyuk yang sedang menemui seseorang untuk melakukan suap agar koin kripto milik Jang bisa masuk ke dalam pasar saham. Tapi rupanya pria ini menolak permintaan tersebut meski dijanjikan tambahan 30% saham koin Wori dan sejumlah uang. Hingga tanpa diduga, Changgi yang sedari tadi mengawasi mereka berdua tiba-tiba menghabisi Jae-hyuk di hadapan pria itu untuk sekedar memberi peringatan bahwa dia bisa melakukan hal yang sama jika permintaan Jang tidaklah dituruti. Changgi lalu memberitahu Jang jika asistennya telah dibunuh olehnya karena terlalu lama dalam melakukan negosiasi dan meminta Jang untuk mengurusnya baik-baik yang telah ia masukkan ke dalam bagasi mobil. Kabar itu tentu saja membuat Jang terkejut melihat masalah sepele yang diselesaikan dengan cara seperti itu, karena bisa saja menimbulkan masalah. Terlebih saat ini Jang gelisah dengan bisnisnya karena Yosung ditangkap oleh polisi. Mendengar itu, Changgi tiba-tiba menutup telepon dan menandakan jika dirinya memiliki rencana lain. Keesokan harinya, Yosung tiba-tiba dipindahkan ke ruangan lain untuk menemui pengacaranya, bertepatan dengan Changgi yang sedang merencanakan sesuatu. Ternyata dia mengirim cukup banyak kurir pengantar makanan ke dalam kantor polisi. Dan ketika pandangan semua orang teralihkan oleh mereka semua, Changgi diam-diam masuk ke dalam kantor tersebut untuk menghabisi Yosung di dalam ruangan interogasi. Di malam harinya, Jang melihat kondisi jasad Jae-hyuk dalam kondisi mengenaskan di dalam bagasi mobil. Hal ini membuat Jang merasa resah. Terlebih dia pun mengetahui rencana Changgi terhadap Yosung di pagi ini. Jang yang khawatir kejadian ini berimbas kepada bisnisnya pun mengajak Won bekerja sama untuk menghabisinya, karena mungkin di suatu hari Changgi akan menusuknya dari belakang. Melihat jasad Jae-hyuk di dalam kontainer pakaian Yosung membuat Manjae menduga jika semua kejadian ini ada hubungannya dengan Emperor Casino. Terlebih luka tusuk pada tubuh Yosung pun sama identik dengan Seungjae, sehingga disimpulkan jika pembunuhnya adalah orang yang sama, karena seolah-olah terlihat sedang memberikan peringatan. Di sebuah restoran, Changgi bersama Jihon melihat berita tentang penemuan jasad Jae-hyuk di dalam kontainer. Polisi menduga adanya keterlibatan kejahatan kekerasan, dan saat ini mereka tengah melakukan penyelidikan. Changgi kemudian menghubungi Jang untuk menanyakan tentang berita tersebut, tapi Jang sepertinya memang merencanakan hal ini agar mempersempit pergerakan Changgi karena ingin polisi memburunya. Changgi yang belum mengetahui rencana Jang sebenarnya mengajak untuk bertemu setelah acara pencatatan saham koin selesai. Mendengar hal itu, Jang yang takut terjadi sesuatu meminta Kwon untuk meningkatkan keamanan
dan mencarikannya sebuah senjata api. Di waktu yang bersamaan, Seokdo bersama dengan Manjae tiba di gedung acara tersebut untuk menemui Jang. Manjae sempat bercerita kepada Seokdo terkait latar belakang Jang yang mampu menghasilkan banyak uang melalui pengembangan berbagai program terutama saat ini yang sedang mencoba masuk ke dalam pasar koin. Namun tak sengaja mereka berpapasan dengan Changi dan Jihon yang juga memiliki tujuan yang sama. Tapi keberadaan mereka berdua dicurigai oleh Seokdo, sehingga dia memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Sempat kehilangan jejak, Manjae akhirnya bertemu dengan Changi di dalam toilet, sementara Seokdo dengan Jihon, dan kemudian terjadilah perkelahian. Di tengah pertarungan itulah salah satu pria mencoba untuk membantu Jihon, tapi kemampuan berkelahi dia tidaklah mampu untuk menumbangkan Seokdo dan berakhir dengan tak sadarkan diri. Setelah mengalahkan Manjae, Changi masuk ke dalam toilet menemui Seokdo dengan mengancam seorang wanita. Dia meminta Seokdo untuk melepaskan Jihon. Namun meski Seokdo menurutinya, tapi ternyata Changi malah menusuk wanita itu. Setelah itu Lee menginterogasi salah satu dari mereka yang tertangkap, tapi karena pria itu tak mau berbicara apapun, dengan terpaksa Seokdo melakukan cara yang selalu dia lakukan agar mau membuka mulut. Beberapa saat kemudian, Lee memberi kabar jika keadaan Manjae semakin membaik. Sama halnya dengan wanita yang terkena tusukan. Menurut informasi yang mereka dapatkan, penyerang wanita itu bernama Changi dan Jihon yang merupakan seorang mantan tentara bayaran. Mereka dipecat dari kesatuannya karena telah menyebabkan banyak korban tanpa memandang warga sipil. Namun pemecatan itu ternyata bertepatan dengan kemunculan Emperor Casino serta perginya Seonjae ke Filipina. Hingga pembahasan ini pun menyimpulkan dugaan baru jika pengembang kasino Emperor adalah Jang. Namun di tengah pembahasan itu, Seokdo dan Taeseo tiba-tiba dipanggil oleh kepala polisi. Mereka berdua dipanggil akibat adanya beberapa kejadian yang mencoreng nama baik kantor polisi wilayah ini. Terutama sampai saat ini mereka tidaklah mampu mencari bukti tentang kejahatan yang sedang mereka tangani. Pak Kepala pun akhirnya meminta mereka untuk menangani kasus lain daripada melihat mereka terus membuat kekacauan. Keputusan ini membuat pikiran Seokdo terlihat sangat kacau, karena dia tak mampu menepati janjinya kepada ibu Seonjae. Teman-temannya kemudian mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya berkeliling, tapi tiba-tiba terjadi keributan yang dilakukan oleh beberapa preman, sehingga Seokdo yang sedang para rusing pun meluapkannya kepada mereka dengan menghajarnya sampai pingsan. Namun setibanya di kantor polisi, Seokdo tiba-tiba teringat dengan perkataan Yisoo tentang monopoli yang dilakukan oleh Emperor Casino, sehingga membuatnya memiliki sebuah rencana. Sementara itu, Jang merasa gelisah setelah mengetahui jika Changi masih bebas berkeliaran di luar sana. Dia yang khawatir dengan keselamatan serta bisnisnya, meminta Kwon untuk segera mencari keberadaan Changi agar dengan cepat bisa menghabisinya. Di dalam sebuah hotel, mereka berdua yang telah menjadi buronan polisi memilih untuk tetap tinggal karena Changi belum mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Namun tiba-tiba lampu di ruangan itu padam dengan diikuti oleh kedatangan Kwon bersama dengan anak buahnya yang berniat untuk menghabisi mereka berdua. Satu persatu anak buah Kwon pun tumbang oleh mereka berdua, hingga akhirnya hanya menyisakan Kwon seorang diri. Changi membiarkan Kwon tetap hidup karena dia ingin memanfaatkan Kwon agar membawa Jang ke hadapan dirinya, dan sebagai imbalannya, Changi akan memberikan lebih dari apa yang dijanjikan oleh Jang kepada Kwon. Keesokan harinya, Seokdo meminta Taeseo untuk tidak membubarkan timnya karena dia memiliki rencana untuk menangkap mereka semua.
Dia pun sampai memohon kepada Pak Kepala yang sedang rapat bersama komisaris polisi dan petinggi lainnya. Seokdo lalu memohon agar diberikan kesempatan untuk menangani kasus ini, karena dia telah berjanji kepada ibu korban untuk menyelesaikannya. Bahkan dia pun berjanji akan bertanggung jawab untuk menangkap semua penjahat digital dengan jumlah yang sangat banyak. Mendengar itu jelas membuat mereka semua terkejut dan akhirnya membuat komisaris polisi menyetujui permintaan tersebut. Taeseo bersama Seokdo kemudian mengatur rencana untuk memancing kedatangan mereka. Dia berencana untuk membuat situs judul pesaing mereka dengan menggunakan server utama yang telah didapatkan. Tapi bukanlah pihak polisi yang akan membuka judul di Filipina, melainkan seseorang yang lebih paham dari mereka. Ternyata orang itu adalah Yiso yang dipaksa untuk menjalankan misi di Filipina oleh Seokdo. Bahkan untuk membuat Yiso mau ikut dalam misinya, Seokdo pun memberikan sebuah rencana polisi rahasia yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang menjalankan misi khusus. Awalnya Yiso sempat menolak permintaan itu, namun setelah dia mengingat terkait impiannya dulu untuk menjadi petugas polisi, Yiso pun bersedia untuk menjalankan misi tersebut, apalagi pangkat yang dia dapatkan adalah sersan. Tak lama kemudian mereka menyiapkan berbagai alat yang akan digunakan untuk menjalankan misi ini. Beberapa kelompok pun dibentuk agar situs judul yang mereka jalankan dapat berjalan dengan baik tanpa terkendala masalah apapun. Sementara Yisu akan terbang ke Filipina bersama Manjae serta lainnya untuk mengurus kasino di sana agar bisa memancing kedatangan orang-orang di kasino Emperor. Setibanya di Filipina, Yiso kemudian menemui kenalannya untuk mengurus pembayaran gedung yang akan mereka gunakan untuk membangun judul. Dan Yiso pun yang menyelesaikan semua masalah terhadap warga lokal di sana. Setelah persiapan selesai, mereka semua mengatur semua rencana untuk memancing orang-orang di kasino Emperor. Sementara itu, Kwon membawa Jang ke suatu tempat dengan beralasan jika dirinya telah berhasil menangkap Changgi, dan dia pun memberikan sebuah pistol yang diinginkan oleh Jang. Jang terlihat sangat senang dengan kinerja Kwon yang dapat dengan mudah menangkap Changgi, namun Jang tidaklah menyadari jika Kwon telah bekerja sama dengan Changgi. Melihat kondisi Changgi yang tidak terikat dan keadaannya baik-baik saja, Jang sedikit merasa panik karena dia membawa sebuah pistol. Bahkan dengan sombongnya dia memberikan kondusan di brankas miliknya. Tapi ternyata itu adalah pistol kosong, sehingga Changgi seketika menusuk lengan Jang dan kemudian memotong salah satu jarinya untuk membuka kunci administrator milik Jang. Setelah itu Changgi meninggalkan Jang di sana untuk diberikan kepada Kwon yang akan menghabisinya. Namun sebelum pergi menuju villa milik Jang, Ji-hoon tiba-tiba dihubungi oleh anak buahnya di Filipina untuk meminta izin menyerang bisnis judul baru yang dia temukan. Melihat peretasan yang telah dilakukan oleh mereka, semua tim di sana pun segera bersiap-siap untuk menangkap orang-orang kasino Emperor di sana. Bahkan mereka pun mendapat bantuan polisi Filipina dalam rencana ini. Namun di tengah penangkapan itu, tiba-tiba salah satu preman menyandera seorang wanita menggunakan senjata tajam. Tapi untungnya Yiso mampu melumpuhkan pria itu, dan Manjae pun seketika mengorek informasi terkait keberadaan lokasi Emperor Casino. Dan setelah mendapatkan lokasi tersebut, Seokdo bersama beberapa petugas lainnya pergi menuju Villa Jang sembari menunggu bukti keterlibatan Jang. Sementara Changgi yang tiba di Villa Jang mengambil semua server yang selama ini dia inginkan, sedangkan uang di dalam brankas itu dia berikan kepada Kwon sebagai imbalan atas kerja samanya. Di waktu yang bersamaan, tim Manjae bersama polisi Filipina berhasil menemukan lokasi kasino Emperor. Mereka pun mengamankan semua orang yang terlibat di dalamnya, serta membebaskan para pemuda IT Korea
yang bekerja secara paksa di tempat ini. Namso kemudian melacak server Emperor Casino hingga ditemukannya bukti jika pemiliknya adalah perusahaan QM Holding milik Jang. Namun karena pemiliknya telah ganti, Jisoo mengabari Seokdo jika Changgi kemungkinan sedang mengamankan server tersebut. Setibanya di villa, Seokdo bersama petugas lainnya langsung menangkap semua orang yang mencoba untuk menghalanginya. Kwon lalu berkata bahwa Jang telah dibunuh oleh Changgi dan diyakini sedang dalam perjalanan ke bandara untuk kembali ke Filipina. Mendengar itu, Seokdo lalu menghubungi Taeso agar segera mencari pesawat yang akan digunakan oleh Changgi. Dengan menggunakan teknologi yang ada, mereka pun meminta petugas keamanan bandara untuk mencocokkan data tubuh Changgi melalui CCTV bandara. Setelah menemukannya, mereka langsung memberitahu Seokdo agar segera bergegas pergi ke sana, karena tak lama pesawatnya akan lepas landas. Hingga akhirnya Seokdo pun menemukan pesawat yang dinaiki oleh Changgi, dan dia langsung menemui pramugari di sana agar memberikannya waktu untuk mencari 2 orang tersangka dan meminta semua penumpang untuk segera keluar. Hingga setelah hanya menyisakan mereka bertiga di dalam pesawat, perkelahian pun terjadi tanpa diketahui oleh mereka berdua jika polisi yang mereka lawan memiliki kemampuan tinjuan yang sangat kuat. Setelah membuat Jihon tak sadarkan diri, kini Seokdo harus berhadapan dengan Changgi yang masih berniat untuk menghabisinya, bahkan sampai menggunakan pisau selai yang dia temukan di dapur. Namun meski Changgi menggunakan sajam, tapi dia tak mampu menumbangkan Seokdo. Sementara itu, Manjae bersama dengan lainnya memberikan pujian kepada Jisoo karena telah menjadi polisi rahasia yang telah memberikan pengaruh besar dalam kesuksesan rencana ini. Setibanya di bandara, Taeso meminta Seokdo untuk segera merawat semua luka di tubuhnya. Dia sangat senang dengan Seokdo yang berhasil menangkap Changgi dan Jihon, namun rasa senang itu seketika sirna setelah pramugari meminta pertanggungjawaban atas kerusakan pesawat kepada dirinya. Keesokan harinya, berbagai media mengerumuni kantor polisi untuk mencari informasi tentang keberhasilan polisi Korea yang telah menangkap semua orang yang terlibat dalam bisnis judol. Sebelum film berakhir, Seokdo bersama polisi lainnya mendatangi makam Seonjae dan ibunya untuk mendoakan mereka berdua, serta mengatakan jika dia telah menepati janjinya. Sementara itu, Jisoo yang sedang mengendari mobil bersama teman wanitanya tiba-tiba dihentikan oleh petugas polisi karena melanggar batas kecepatan. Jisoo yang percaya diri menunjukkan rencana pemberian Seokdo dan mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari mereka. Namun setelah rencana itu diperiksa, petugas polisi itu malah menangkap dirinya karena dianggap telah menyamar sebagai polisi. Dan seharusnya polisi itu huruf depannya P bukanlah F seperti milik Jisoo yang merupakan rencana Badan Pengawasan Obat Amerika.